Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah kaum muslimin, dalam kajian salat subuh, habis salat subuh kita akan memulai kajian kita dengan sebuah ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ila akhiril ayat. Baik, sesuai tema kita hari ini adalah seputar salat dan bagaimana kita mencapai kenikmatan di dalam ibadah salat kita, di mana dalam ayat tadi disebutkan telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang seperti apa orang-orang beruntung tersebut? Yaitu orang-orang yang mampu melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Mampu mendirikan sholat dengan khusyuk. Mampu menunaikan sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, khusyuk itu as-sakinah wal khudu' wal itmi'nan, adalah tenang, tentram, damai, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, dia melakukan dengan senyaman-nyamannya. Maka kita lihat sejarah daripada salat itu sendiri dan bagaimana kita mendapatkan atau mencapai ibadah salat kita supaya nanti salat itu menjadi sebuah rutinitas yang selalu kita tunggu, menjadi sebuah rutinitas yang sangat indah, rutinitas yang sangat nikmat, bukan menjadi sebuah beban. Beban itu menjadi berat. Maka dalam beribadah, Imam Ghazali itu biasanya membagi 3. Ada ibadahnya seorang pembantu atau seorang budak, ada ibadahnya seorang pedagang, ada ibadahnya seorang kekasih. Ya. Yang pertama, ibadah seorang pembantu itu biasanya ibadah yang dikarenakan rasa takut. Kalau saya tidak sholat, saya dipukul, saya disiksa, saya dikasih hukuman. Maka orang yang sholat seperti ini, dia akan termotivasi untuk sholat itu khusyuk bab pertama. Akan tetapi dia akan melakukannya secara terburu-buru. Yang penting sholat. Ada naik derajat ibadah sholat yang kedua, yaitu dia melaksanakannya dengan untung rugi. Saya sholat ini untungnya apa? Maka ini level kedua. Maka orang yang berbicara, saya sholat untungnya apa? Loh, kamu sholat untungnya begini, 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 begini. Oke, saya akan melaksanakannya. Bagaimana saya dapat untung banyak? Dapat untung banyak, kamu harus begini, 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 begini. Maka level kedua ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau bisa level pertama, sholat itu menjadi kebutuhan kita. Bukan lagi untung rugi, sholat itu adalah menjadi kebutuhan kita. Nanti bagaimana nanti kita menjadikan sholat kita sebagai sholatnya seorang pedagang, sholatnya seorang pengusaha, atau menjadikan sholat kita sebagai sholatnya orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dulu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu dimulai dari salat khusyuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat khusyuk itu membuat Nabi Muhammad itu dengan berbagai macam ujian apapun yang beliau hadapi, beliau menjalani dengan nyaman. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menggantungkan seluruh harapan kita di dalam satu hari sebanyak minimal 5 kali. Dan setiap rakaat itu ada rahasia-rahasia yang membuat orang akan ketagihan melakukan ibadah salat tersebut. Ya, jadi menjadikan salat itu sesuatu momentum yang terindah, yang ternikmat yang ada di dalam kehidupannya. Satu ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka di dalam perjalanan tersebut, dalam hadis Bukhari yang panjang, Rasulullah SAW adalah melakukan perjalanan ke lintas yang sangat jauh, yaitu surga dan neraka. Ketika Rasulullah melihat bagaimana dahsyatnya siksa di neraka dan bagaimana nikmatnya di dalam surga, biasanya kalau orang berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, orang itu tidak mau kembali. Sudah cukup di sini aja. Ternyata ada kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih nikmat lagi, yaitu menerima perintah sholat dan langsung bermuajahah atau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasihi, mencintai, memberikan rahmat, dan pun Rasulullah SAW yang mencintai Sang Khalik. Dengan cinta tersebut Rasulullah SAW merasakan kebahagiaan dan nikmat yang luar biasa. Maka ketika itu konon dalam riwayat lain Rasulullah SAW enggan untuk balik ke dunia. Beliau sangat menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mau balik ke dunia. Padahal tadi berada dalam surga, disuruh balik, itu biasa-biasa saja. Namun ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak mau lagi balik ke dunia dan ingin tetap bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban yang luar biasa, dan ini jawaban yang patut kita ketahui semua, bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan seorang hamba berjumpa dengan Sang Pencipta, yang Sang Pemberi nikmat, yang menyayangi selama ini, yang memberikan rahmat selama ini, itu dia akan dapatkan di dalam salat mereka. Maka kalau orang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika salat, maka perbaikilah salat kita. Maka dengan memperbaiki salat, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan salat. Maka dua hal yang harus kita lakukan agar salat kita menjadi salat yang indah, salat yang nikmat, salat yang kita akan menjadikan momentum yang sangat berharga dalam hidup kita adalah ketika salat. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ma'rifatu rabbina. Yang pertama adalah kita mengenal Sang Pencipta kita. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya, yang menyayangi kita, yang memberikan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Mari kita kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita kenali diantaranya
Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemberi. Ketika ditanya Allah itu bagaimana? Allah itu seperti apa? Allah itu di mana? Maka jawabannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila hambaku bertanya kepadaku, maka jawaban yang paling tepat apa? Fa inni qarib. Aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku mengabulkan permintaan-permintaan hambaku apabila dia meminta kepadaku. Maka makrifat kita diantaranya kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Apa yang tidak kita minta, Allah memberi, dan Allah lebih senang apalagi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Maka doa ini bagian daripada ibadah yang dianjurkan. Mari kita kenali, Allah maha mengatur segala alam semesta. Allah maha kaya, Allah maha pemberi, Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung kita. Maka dalam kehidupan ini apabila kita yakin, tanamkan keyakinan ke dalam hati kita, dan semua urusan ini kita serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat atau sikap ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadikan momentum salat kita adalah salat yang berarti. Maka alangkah ruginya seseorang apabila di dalam salatnya tidak mengandungkan harapan, tidak pengen hidupnya diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, dia merasa hebat, dia merasa bisa, dia merasa cukup, dia merasa kuat. Maka ini salah satu sikap yang keliru. Pastinya kita merasa lemah di hadapan Allah dan kita bergantung sepenuhnya pada Allah, dan kita menitipkan harapan yang terbaik, yang indah sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika Al-Imam Al-Ghazali berjalan di sebuah kuburan yang sangat banyak. Kemudian beliau berjalan di hadapan manusia atau berjalan ke sebuah pasar dan bertanya kepada murid-muridnya. Ketika saya tanya, harapan manusia yang sebanyak ini di dalam kuburan kira-kira apa? Maka jawaban murid-muridnya satu. Mereka ingin hidup kembali dan hidupnya dengan nyaman. Kemudian ketika berjalan ke pasar, beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Orang yang banyak di pasar ini, berkerumun dan lain sebagainya, kira-kira apa yang mereka harapkan semua? Maka jawabannya adalah mereka ingin hidup bahagia, hidup nyaman, dan hidup tenang. Hidup dengan penuh kecukupan, hidup yang penuh dengan kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Maka kata beliau, sesungguhnya mereka rugi kalau tidak mengenal bagaimana cara hidup yang nyaman, hidup yang tentram, itu adalah berada pada orang-orang yang beriman. Lalu beliau membaca ayatnya, qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mana mereka di dalam salatnya mampu melaksanakan ibadah salat dengan cara khusyuk, dengan cara nyaman, dengan cara tumakninah, dengan cara penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Maka ada tempat-tempat nanti di dalam salat kita bersandar penuh pada Allah Subhanahu wa taala sehingga salat kita menjadi salat yang nikmat, dan kita ingin mengulang-ulang salat tersebut. Dan kita ingin memperbaiki salat, dan kita ingin menjadikan salat itu adalah momentum terindah dalam hidup kita. Dan ini bisa kita lakukan setiap hari sebanyak 5 kali minimal, dan kita tambah dengan ibadah-ibadah salat sunnah. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha mengabulkan segala permintaan kita. Maka ketika ditanya kapan permintaan kita dikabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Namun
Allah akan memilihkan yang terbaik di antara permintaan-permintaan kita. Maka kita meminta saja dengan doa-doa yang sangat banyak, kita meminta. Lalu ada sebuah riwayat yang memotivasi kita, ada seorang hamba yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan tersebut tidak Allah kabulkan di dunia, namun Allah ganti dengan uh, sesuatu yang lebih indah di akhirat. Maka seorang hamba tersebut berkata dalam riwayat tersebut, andai aku tahu bahwa balasan Allah terhadap doa-doaku selama ini sebesar ini, maka aku di dunia akan berdoa dengan doa yang banyak, puluhan ratusan doa aku meminta kepada Allah, namun aku tidak minta kabulkan di dunia, namun aku minta kabulkan di akhirat, karena melihat betapa besar ganjaran balasan yang Allah berikan ketika saya berdoa dan Allah kabulkan doa tersebut di akhirat kelak. Maka ini rumus dan rahasia kita berdoa. Maka jangan sampai kita di dalam sholat kita tidak punya harapan, tidak punya ketergantungan, dan tidak punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat yang Allah berikan kepada kita, dengan segala ampunan, dengan segala kasih sayang, dengan segala pemberian yang Allah berikan, maka seorang hamba yang memiliki Allah Subhanahu wa taala akan tenang hidupnya, akan damai sejahtera. Sangat rugi kita orang-orang beriman, hidup kita stres, penuh dengan masalah, penuh dengan problematika, kita rugi. Kita tidak bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk mencapai sholat kita khusyuk, maka perbaikilah sholat kita. Bagaimana cara memperbaiki sholat kita? Dengan memperbaiki bacaan, dengan memperbaiki gerakan, dengan memperbaiki tata cara sholat, dengan memperbaiki keadaan kita. Maka dianjurkan bagi kita semua yang belum menikmati indahnya sholat, kita perbaiki. Dari hati kita, dari sikap kita, dari tata cara berwudu kita perbaiki dengan wudu yang sempurna. Kemudian coba kita mengawali sholat itu sebelum datang waktu sholat, kita udah siap. Dimulai dengan baca doa istighfar, meminta ampun, bersihkan hati, dan punya sandaran atau harapan dari doa-doa kita. Ya minimal harapan kita, ya Allah jadikan ibadah sholat ini sebagai pijakan dalam hidup saya, jadikan sholat ini sebagai tempat saya bersandar. Kalau tidak punya harapan atau doa yang spesial, mari kita mulai dari, ya Allah berikan khusyuk di dalam sholat saya. Datang ke masjid atau sebelum azan dikumandangkan udah siap, dalam kondisi berudu, badan bersih, kemudian berminyak wangi, kemudian berpakaian yang rapi dan bersih. Sebelum azan dikumandangkan, kemudian kita memulai dengan istighfar, doa, membaca ayat suci Al-Quran, kemudian kita mendengarkan azan, kemudian kita berdoa, kemudian kita sholat sunnah. Maka sholat sunnah ini, semua sholat sunnah itu mesti ada qobliyah. Ya, mesti ada qobliyah. Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua ada qobliyah. Itu sebagai ajang pemanasan kita supaya mendapatkan nikmat sholat, khusyuk di dalam sholat. Selain perbaiki sholat kita tadi dalam sunnah-sunnah qobliyah, maka bacaan-bacaan di dalam sholat juga kita harus bisa tahu artinya, dan kapan sholat kita rasakan bermunajat langsung atau bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dikatakan di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam surga, kalau ditanya kenikmatan apa yang terbesar dalam surga, maka
orang-orang pasti menjawab, kenikmatan di dalam surga itu adalah makanan yang lengkap, tempat yang luas, tempat yang indah, pasangan-pasangan yang cantik dan tampan gitu ya. Bidadari-bidadari yang cantik. Padahal di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kenikmatan yang paling indah seorang hamba adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kenikmatan yang terindah seorang manusia apabila dia berada di dalam surga dengan hati dan wajah yang berseri-seri, yaitu ketika berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan melihat berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di dalam surga. Maka itu kenikmatan yang paling indah, mengalahkan kenikmatan makanan, mengalahkan kenikmatan tempat yang indah, bahkan mengalahkan kenikmatan berhubungan suami istri. Maka ketika ditanya para ulama, pertanyaan yang manusiawi, pertanyaan yang masuk akal, pertanyaan yang orang semua bertanya, masa sih lebih nikmat berjumpa dengan Allah daripada bersendagurau dengan bidadari, menjadi pengantin baru, istri yang cantik. Oh, itu kan nikmatnya luar biasa. Tapi kata para ulama, lebih nikmat lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digambarkan oleh para ulama di sini adalah ketika seseorang kehilangan yang dia cintai, yang dia sayangi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali. Itu gimana nikmatnya? Seorang bapak, seorang ibu yang sayang pada anaknya, maka anaknya saat itu ketika itu sakit. Betapa bahagianya seorang ibu dan ayah ketika melihat anaknya sembuh kembali. Bagaimana bahagianya seorang ayah dan ibu ketika anaknya sedang hilang beberapa saat, kemudian Allah ketemukan kembali. Maka itu adalah nikmat yang paling indah. Lalu bagaimana dengan Sang Pencipta kita? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kasih sayang yang melimpah ruah, memberikan rahmatnya kepada kita, mengabulkan segala doa-doa kita, Allah yang sangat menyayangi kita, dan kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjumpa dalam momentum yang sangat indah, maka di situ kita akan mendapatkan nikmatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nikmat tersebut akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk. Ibadah salat dengan nikmat dan nyaman. Maka ya, orang-orang yang salatnya khusyuk, salatnya indah, salatnya tentram, salatnya tumaknina, salatnya nyaman, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam salatnya. Satu cara tadi sudah kita sampaikan adalah dengan makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal siapa yang kita sembah, mengenal siapa yang kita berdoa kepadanya, mengenal siapa yang kita ajak meminta. Jadi salat itu adalah meminta, salat itu adalah berdoa, salat itu adalah bermunajat. Kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kita sembah, maka alangkah ruginya salat kita bertepuk sebelah tangan. Allah memperhatikan tapi kita tidak sadar. Allah menyayangi kita tapi kita tidak sayang. Allah mencintai kita tapi kita tidak mencintai Allah. Karena kita tidak tahu. Dan nikmat yang paling indah di antara ibadah-ibadah itu adalah mendapatkan kasih sayang Allah, dan kita cinta dan kasih sayang juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ adalah hakikat orang beriman adalah seperti itu. Dan dia akan menemukan kenikmatan yang luar biasa di dalam ibadah salat mereka.
Maka arif rabbaka, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbaiki salat kita, bacaan salat kita, kemudian makna-makna daripada salat kita juga harus kita pahami dan kita ketahui. Maka saya sering bercerita, ini cerita yang sungguh pernah terjadi di satu ketika dan terjadi pada sahabat-sahabat kita, di antara beliau adalah Ustadz Rahman daerah Samboja. Beliau pernah bercerita, ada seorang bapak dan ibu atau suami istri yang pernah berdoa di dalam sholatnya, dan doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menyesal. Kok aneh? Cerita ini aneh. Makanya saya tanya lagi, kok menyesal? Doa dikabulkan kok menyesal? Apa sih ternyata doanya? Ternyata doanya baik. Ya Allah, saya buka usaha, buka warung makan. Mudah-mudahan dengan warung makan saya ini saya bisa beli rumah, beli mobil, dan naik haji. Coba, betapa mulianya doa tersebut, dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Warung makannya laris, banyak orderan, banyak cateringan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa tersebut. Maka akhirnya dia mendapatkan mobil, beli rumah, bisa naik haji dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun. Maka setelah 7 tahun tersebut, setelah pulang dari haji, ternyata Allah mengabulkan 3 permintaan tersebut yang sudah tercapai. Apa tadi permintaannya? Ya Allah, dengan membuka warung makan ini saya bisa beli mobil, beli rumah, dan naik haji. Setelah naik haji selesai, warung makannya ternyata tidak laris lagi. Ada saingan lah, orderan macet, kredit macet, atau pembayaran macet. Ketika buka, hujan seharian. Ketika tutup, banyak orang yang cari. Ketika buka warung tersebut, orang pada tidak beli, dan lain sebagainya. Akhirnya, singkat cerita, bapak ini bangkrut. Rumahnya terjual, mobilnya terjual, dan dia cerita, kalau bisa haji saya dijual, maka saya jual haji saya. Nah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu diberi kesempatan untuk ditanya, Bapak salat 5 waktunya? Oh, saya salat 5 waktu. Terus apa yang Bapak lakukan dalam salat? Saya melakukan sesuai dengan rukun dan sunnah-sunnah salat. Terus Bapak tahu nggak bacaan itu? Artinya, yaitu dia masalah, saya sekedar salat, lepas kewajiban, salatnya seorang hamba tadi, salatnya seorang pembantu, salatnya seorang budak yang takut kalau tidak salat dapat hukuman. Makanya dia tetap salat. Beda dengan salatnya pedagang. Salatnya pedagang itu untungnya apa? Maka tingkatkan, Pak. Bapak harus meningkatkan salat ini ke derajat kedua, salatnya pedagang. Gimana? Untungnya apa? Kita tulis harapan kita apa? Cita-cita kita apa? Doa-doa kita apa? Kita tuangkan di dalam salat kita. Maka dalam salat kita kenali waktu-waktu yang kita berdoa. Sedikitnya saya ringkaskan, waktu berdoa itu adalah ketika baca Al-Fatihah, ketika baca ayat Quran, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Maka tadi pas cerita Bapak ditanya, Bapak baca doa duduk antara dua sujud apa, Pak? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa. Salah satu doa yang Bapak ingat tuh apa? Ya, 8-8-nya saya tidak sadar, Ustaz. 8-8-nya saya tidak paham. Dulu pernah belajar, tapi ketika saya salat tidak sadar apa yang saya baca. Oh, ya sudah gini aja. Ringkas cerita, Bapak pulang, saya kasih 3 ilmu. Rabbi firli, warhamni, wajiburni.
Rabbi firli warhamni wajuburni. 3 saja. Ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah cukupkan aku. 3 saja. Ya terus dalam sholat itu kan panjang itu Ustaz. Dari, nggak usah, 3 dulu. Ternyata dia amalkan 3 ketika sholat. Ya Allah kok lalai lagi. Dia coba sholat lagi 2 rakaat. Rabbi firli warhamni wajuburni. Dia ingat ketiga makna tersebut, maka dia udah merasakannya salat tersebut. Oh, ternyata kita berdoa minta kasih sayang Allah. Kalau Allah kasihi, kalau Allah sayangi, ternyata bukan 3 permintaan saja dikabulkan, semua permintaan bahkan yang tidak kita minta pun Allah akan beri. Maka seorang bapak dan ibu tadi memulai mendapatkan nikmatnya salat. Akhirnya dia ulang lagi sholat, dia ulang lagi sholat sunnah, dia ulang lagi sholat wajib, dia tunggu momentum sholat wajib, dia harus berdoa. Karena dalam keadaan kondisi yang sudah jatuh. Maka dia tunggu, nah, akhirnya setelah 3 tahun, 4 tahun kemudian, ternyata kata Pak Ustadz Rahman, bapak dan ibu yang tadi mengadu kesusahan, itu sulit sudah ditemui. Maka ketika menggelar sejadah, jam 3 sore, kadang-kadang dari maghrib sampai isya itu tidak mau bangkit dari atas sejadah. Saking nikmatnya mendapatkan nikmat sholat. Sang bapak tadi udah nggak mau lagi urusan dunia, dia bersandar penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditegur lagi, apa salah? Urusan dunia juga harus kita. Saat saya urusan dunia udah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan dengan rezeki anak-anaknya. Anak yang pertama udah belikan rumah, anak yang kedua listrik, air, dan fasilitas makanan. Dan anak yang ketiga memberikan uang saku yang tidak bisa digunakan lagi. Buat apa Ustadz uang saku? Listrik, air udah dibayar, makanan udah lengkap, dikasih lagi uang, dan uang ini nggak terpakai. Tiap bulan uang saya menumpuk, kata bapak tadi. Insya Allah. Dan apa yang beliau lakukan? Hanya menunggu waktu sholat. Di dalam menunggu waktu sholat, beliau gunakan sholat-sholat sunnah dan mengqadha. Dan beliau nikmat dalam sholat. Kadang-kadang saking nikmatnya di dalam sholat, ketika sholat asar, masjid, beliau nggak pulang. Nggak pulang sampai maghrib, sampai isya. Dan ini udah diketahui oleh istri beliau yang menikmati ibadah sholat. Dari 3 makna yang beliau ketahui di dalam sholat. Maka ada pertanyaan, kita baca dulu pertanyaan di sini. Saat sholat, kita berusaha sedang konsentrasi dengan bacaan, tapi kadang-kadang lepas lagi. Mikir urusan-urusan dunia di dalam sholat kita. Bahkan sampai lupa jumlah rakaat. Bagaimana cara menjaga konsistensi, konsentrasi. Ya, baik, urusan dunia tidak salah. Urusan dunia kita bawa di dalam ibadah kita, tapi kita letakkan pada posisi-posisi tertentu. Ya. Jadi urusan dunia kita tertata, nanti doa kita runut. Ya Allah, perbaiki akhlak ibadah kita, itu kita runut, kita tuliskan. Makanya ulama itu punya istilah namanya ratib, punya istilah rangkaian doa. Dan kita juga dalam urusan dunia, kita punya rangkaian. Allah urusan ini, urusan ini, urusan ini, urusan ini. Itu nanti kita akan letakkan di dalam sujud kita. Dan ini perlu latihan. Jangan langsung kepada salat wajib. Tidak, kita kepada salat-salat sunnah dulu. Maka salat sunnah kita lakukan, kita letakkan dalam sujud-sujud kita, sehingga kita menikmati sujud itu dengan doa-doa yang panjang tadi. Maka di sini kita akan bisa konsentrasi kembali. Ya, kalau tidak latihan maka akan sulit kita konsentrasi, bahkan kita diganggu oleh setan. Jadi masalah dunia kita serahkan sepenuhnya pada Allah, tapi lewat doa-doa kita. Dan salah satu tips yang pertama dalam doa itu ketika sujud. Maka letakkan urusan dunia itu ketika sujud.
Dan ini ternyata dalam ilmu Allah alam, katanya dalam ilmu kedokteran ketika pikiran kita berada dalam posisi yang paling bawah, kemudian posisi sujud tersebut, seluruh kepenatan dunia tergabung semua dalam doa-doa tersebut, maka hati kita menjadi tenang. Dan kita juga menjadi sehat. Konsentrasi akan terbangun ketika urusan tersebut kita letakkan sepenuhnya di situ. Ya. Jadi ini perlu latihan. Latihannya jangan pada salat wajib. Nanti lupa rakaat. Latihannya pada salat sunnah. Ketika gagal di salat sunnah pertama, ulangi di salat sunnah. Kedua, ulangi lagi, dan ini perlu riyadhah. Latihan. Ya. Tidak mungkin kita tiba-tiba kursus salat khusyuk, langsung besoknya salat khusyuk. Tidak. Perlu latihan. Dan orang yang menyampaikan salat khusyuk, belum tentu beliau atau kita juga mendapatkan salat khusyuk. Tidak. Perlu latihan. Latihan dengan salat-salat sunnah. Ya. Ini perlu riyadhah atau konsentrasi. Pada waktu Ramadan, bila melaksanakan salat tarawih di masjid, saya tidak bisa khusyuk, jadi saya laksanakan salat sendirian. Nah, pada malam hari sesudah tidur, bagaimana Ustaz sebaiknya? Iya. Jadi salat sunnah tarawih itu dengan arti tarawaha ya tarawahu, artinya tarawih ya. Tarawih itu santai, ibadah yang boleh dilaksanakan dari habis isya sampai subuh boleh. Boleh dilaksanakan berjamaah, boleh juga dilaksanakan sendiri-sendiri. Rasulullah melaksanakan dengan sendiri, karena khawatir menjadi beban atau menjadi taklif tersendiri bagi umatnya. Boleh melaksanakannya sendiri sesuai sunnahnya sebelum masa Khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan secara berjamaah. Ya. Kenapa dilakukan berjamaah? Karena berjamaah ini untuk memotivasi kita, orang-orang yang awam atau orang-orang yang belum mengenal ibadah sholat tarawih atau salat sunnah, maka diiring mereka ke masjid agar ramai, agar termotivasi, agar dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau bisa kita melaksanakan sendirian, itu baik. Lalu apabila kita melaksanakan di masjid, kemudian juga kita melaksanakan di rumah salat salat setelah bangun tidur tadi, atau salat qiyamul lail atau salat tahajud, itu juga baik. Ya, witirnya kapan? Ya, witirnya boleh dilaksanakan sesudah salat tarawih, atau kalau kita yakin bisa melaksanakan salat tahajud, witirnya nanti kita akhirkan di akhir. Itu tidak masalah. Maka kunci dalam mendapatkan salat yang nikmat adalah yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah. Kemudian memperbaiki salat kita, mengenal bacaan-bacaan salat kita. Jadi kalau bisa membaca Al-Fatihah baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis, qasamtu baini wa baina abdi nisfaini. Maka di dalam bacaan Al-Fatihah itu adalah momentum untuk kita bisa merubah kita lebih baik, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah percakapan antara kita dengan Allah. Wa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah qala ta'ala hamadani abdi. Ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan si fulan telah memujiku. Pak A, B, dan C, dan lain sebagainya, ibu, ini, dan lain sebagainya, Allah katakan, engkau telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Engkau telah memujaku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Engkau telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah momentum aku dengan engkau itu tidak ada pembatas. Apabila engkau minta apapun, aku kasih. Maka momentum itu apabila kita bisa merasakan, maka kita akan mendapatkan nikmatnya salat. Maka dalam rakaat itu ada 17 rakaat dalam setiap hari, kita coba untuk mendapatkan momentum itu. Nah, ketika
kenali hadisnya, Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara pada kita dan Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dalam bacaan Al-Fatihah kita. Kemudian dalam bacaan Al-Fatihah tersebut ada momentum Allah Subhanahu wa taala membukakan segala pintu hijabnya. Yang tadinya tertutup, kita jauh dari Allah, maka di dalam momentum kita membaca Al-Fatihah tersebut kita dekat. Dan ini hanya dirasakan bagi orang-orang yang khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikan sabar dan salat itu sebagai momentum penolong kita. Kita dalam hidup butuh pertolongan apapun dan siapapun kita butuh pertolongan. Dan jadikan salat itu sebagai sandaran utama setelah sabar, salat sebagai penolong kita. Maka ini berat. Dan ini tidak bisa diyakini kecuali oleh orang-orang yang mulai salatnya dengan khusyuk tadi, dengan nikmat tadi. Maka ilmu memperbaiki salat, kita memperbaiki bacaan dan tahu momentum-momentum dalam bacaan kita. Ketika membaca Al-Fatihah, ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya. Kemudian di dalam sujud, Allah Subhanahu wa taala ya mendekat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi kata Allah di dalam hadis qudsi juga dikatakan, ana akrabu indal abdi adalah indas sujud. Ya. Aku adalah bersama hambaku dan lebih dekat ketika ia sujud. Fa'aksirus sujud, maka perbanyaklah sujud, artinya perbanyaklah salat. Maka ketika kita menyandarkan dahi kita, kepala kita ke lantai, kemudian dalam posisi sujud, Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar apa sih yang ingin kita sampaikan. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebaiknya saat kapan dalam sholat kita berdoa dan apakah diperbolehkan dengan bahasa sendiri karena tidak hafal doa tersebut dalam bahasa Arab? Boleh dengan bahasa sendiri dengan catatan disampaikan lewat hati, di dalam hati. Tidak boleh kita menyampaikan doa tersebut berbahasa Indonesia dilafazkan lewat mulut, nggak boleh. Jadi maka ini lebih baik dalam sholat kita, sujud kita sangat lama, kita sampaikan poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima, poin yang keenam, kita sampaikan semua di dalam hati kita. Maka ini adalah momentum yang sangat menjadikan sholat kita juga khusyuk. Tersampaikan dengan bahasa qalbu, dengan bahasa hati. Ini baik. Kapan saja kita berdoa, sebenarnya di dalam sholat itu kapan saja. Mulai melangkah ke masjid, itu sudah bisa berdoa. Mulai masuk ke masjid, itu sudah bisa berdoa. Mulai sholat sunnah, kita bisa berdoa. Setelah azan, kita bisa berdoa. Pertanyaannya, di dalam sholat, kapan kita berdoa? Kalau kita melaksanakan, mencobanya atau melatihnya, sholat nikmat, mulai dengan sholat sunnah di rumah kita, kapan kita berdoa? Setelah berwudu kita berdoa, di dalam sholat juga kita berdoa. Yaitu ketika yang pertama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan Allah itu sedang menyapa kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sebentar. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajatku. Atau ya Allah, berikan pertolongan kepadaku. Langsung. Jadi, di dalam membaca Al-Fatihah, doa yang ringkas, padat. Ya Allah, kabulkan segala permohonanku. Maka kita lanjut dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ketika ruku itu adalah momentum doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaknya
kita satukan dalam sujud kita. Karena ada bacaan yang lebih agung dalam rukuk adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dengan maha suci Allah yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam setiap sujud, kita setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu adalah momentum kita menyampaikan segala keluhan kita. Namun, bagi pemula, ini bagi pemula ya. Bagi kita ingin mendapatkan nikmat sholat, adalah sujud yang terakhir. Maka kita tunggu momentum sujud yang terakhir. Karena apa? Karena kalau kita menyampaikan tidak terbiasa, menyampaikan di sujud pertama, di sujud kedua, di sujud ketiga, akhirnya nanti kita bingung, ini sujud yang keberapa? Maka menjadikan setan itu mulai berbisik kembali. Dan lawan kita itu adalah setan yang sangat tahu karakter kita, dan setan yang sangat tahu masalah kita, dan setan itu juga akan membisiki kita dalam ibadah kita. Maka kita lawan setan dengan cara-cara yang dianjurkan atau pernah dilakukan oleh para ulama dalam melawan setan tersebut. Artinya ketika sujud pertama kita meminta ampun atau kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan dalam sujud kedua, dan semua doa-doa kita baca dalam sujud terakhir kita. Itu dengan salat sunnah. Boleh salat sunnah mutlak, boleh salat sunnah wudu, boleh salat sunnah qabliyah, boleh salat sunnah duha, boleh salat qiyamul lail, boleh. Jadi alangkah ruginya sebagai pesan, bukan pesan terakhir ya, sebagai penutup dalam kajian kita, karena waktunya sudah lewat. Alangkah ruginya sholat yang kita lakukan setiap hari tidak kita jadikan momentum yang sangat indah, kita tidak jadikan sebagai sarana perubahan diri kita, perbaikan kita ingin lebih baik daripada sekarang, kita ingin lebih baik keluarga kita sandarkan seluruhnya harapan kebaikan anak-anak kita, maka tidak ada yang lebih baik membimbing kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayahnya untuk anak kita, pasangan kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, menjadikan orang-orang yang akan membahagiakan kita. Tidak lain kita sandarkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, semua pekerjaan jabatan yang kita miliki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu adalah sarana keindahan dalam hidup kita. Jangan sarana beban. Anak menjadi fitnah, harta menjadi pikiran, harta menjadi beban. Jangan sampai seperti itu. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermunajat dalam setiap hari sebanyak minimal 17 rakaat. Maka kita tambah memulai salat khusyuk ini atau memulai salat dengan nikmat, itu adalah dimulai dari salat-salat sunnah. Saya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang mana temanya itu adalah salat nikmat. Namun pesertanya di Balikpapan hanya 7 orang dengan hotel yang sangat mewah. Padahal pematerinya dari awal mengatakan ini salat yang pernah saya temukan dan saya ingin berbagi. Pertama, kajian salat seperti ini diberikan materi supaya masyarakat banyak ikut dengan gratis. Karena orang yang sudah menemukan nikmatnya salat ingin berbagi. Dan dia tidak butuh apa-apa dari ilmu tersebut. Kan tetapi orang-orang yang di sampingnya menemukan ini adalah ilmu yang sangat jitu, yang bisa menghasilkan uang, akhirnya dia jadikan sarana mencari uang. Ini yang keliru. Padahal ketika kita sudah mendapatkan nikmat salat, kita bisa berbagi. Dan kita bisa menyampaikan dalam seminar atau dalam
momentum lain atau pelatihan. Pelatihan ini perlu ya ilmunya cukup dua. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki salat kita, dan kita latih salat kita itu pada salat-salat sunnah dengan ilmu-ilmu yang banyak sudah diberikan sama ustadz-ustadz kita dalam kajian-kajian, itu yang kita amalkan dan mulai kita latih, dan kita jadikan salat kita adalah momentum terindah dalam menyandarkan segala munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup kita barangkali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf, sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.